Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik sekalian, salam semangat untuk kita semua. Kakak berharap adik-adik sekalian masih dalam keadaan sehat walafiat dan kalian harus tetap semangat dalam melakukan segala aktivitas. Ada yang tahu nggak hari ini kakak membawakan bidang studi dan materi apa? Kalau tidak ada yang tahu, kakak akan tahu hari ini kakak membawakan bidang studi PKN dengan materi kerukunan. Sebelum kita lanjut, ada yang tahu nggak apa itu kerukunan? Baik, kakak akan menjelaskan. Kerukunan merupakan hubungan antara individu ataupun kelompok dengan melakukan toleransi maupun antar umat beragama ataupun dengan lingkungan sekitar. Tujuannya untuk menjaga sikap yang baik antar hubungan manusia dengan manusia lainnya. Di Indonesia ada 6 agama yang diakui pemerintah, adik-adik. Ada yang tahu nggak yang pertama itu agama apa? Yang pertama ada agama Islam dengan kitab suci Al-Quran, tempat beribadahnya di masjid. Hari besar Islam ini ada 2 hari raya. Yang pertama hari raya Idul Fitri dan yang kedua hari raya Idul Adha. Selanjutnya yang kedua, adik-adik ada yang tahu nggak? Yang kedua ada agama Kristen. Kristen ini kitabnya. Yang kedua agama Kristen dengan kitab suci Injil, tempat beribadah di gereja. Dan hari besarnya ada 2, yaitu hari Natal dan hari Paskah. Yang ketiga, Protestan. Ini tidak lain dengan Katolik. Hari besarnya Natal dan Paskah. Yang keempat, ada agama Hindu. Agama Hindu beribadah di pura dengan kitab suci Weda, dan hari besarnya itu Nyepi dan Galungan. Kelima, ada agama Buddha. Tempat beribadahnya di wihara, kitab sucinya Tripitaka, hari besarnya hari Waisak. Ada yang terakhir, ada yang tahu nggak adik-adik? Yang terakhir ada agama Konghucu. Tempat beribadahnya vihara, kitabnya Wujing dan Sushi, hari besarnya Cap Gome. Adik-adik tahu tidak? Di Indonesia ada beragam suku bangsa. Berbeda sukunya tentu juga berbeda bahasanya, adat istiadat, dan pakaiannya. Meskipun berbeda, tapi tetap satu ya adik-adik. Satu bangsa, bangsa Indonesia. Satu tanah air, tanah Indonesia. Dan satu bahasa, bahasa Indonesia. Itulah Bhinneka Tunggal Ika adik-adik. Walaupun berbeda, tetapi tetap satu. Adik-adik sekalian, perlu diketahui ya, kita juga memiliki tamu dari bangsa Arab, bangsa Cina, dan bangsa Barat. Nah, walaupun kita berbeda-beda, tetapi kita harus saling menghormati dan menghargai ya adik-adik, karena kita semua itu saudara. Nah, adik-adik, di rumah ada ayah, ibu, kakak, abang, kakek, nenek, dan kerabat lainnya. Maka dari itu, adik-adik harus
saling rukun, menjaga dan menghargai, karena dengan terbinanya kerukunan antar keluarga, terjalinnya hubungan yang harmonis. Ya adik-adik, jangan membuat orang tua, kakak, abang, kakek, dan nenek marah ya. Harus menjaga sikap adik-adik sekalian. Adapun contoh yang dapat kakak berikan kerukunan di lingkungan sekolah, yang pertama, adik-adik bisa mengerjakan tugas dengan baik tanpa mengganggu teman di sekelilingnya. Contohnya tugas kelompok yang teman adik-adik sekalian tidak tahu, adik-adik boleh mengajarkannya dan memberitahunya ya. Di lingkungan keluarga, adik-adik bisa membantu salah satu orang tua ataupun kakak, abang, kakek, dan nenek jika mereka membutuhkan sesuatu, agar terciptanya hidup rukun. Begitu ya adik-adik, yang bisa diterapkan di rumah. Sedangkan di lingkungan masyarakat, adik-adik harus salam hormat terhadap orang tua, tetangga, ataupun orang yang lebih tua, agar terciptanya kerukunan. Atau menjenguk teman yang sedang sakit, itu salah satu menjaga kerukunan juga ya adik-adik. Nah, adik-adik sudah pada tahu kan apa itu kerukunan dan contohnya di lingkungan sekolah, lingkungan rumah, dan di lingkungan masyarakat. Nah, kakak berharap dengan adik-adik memahami, mempelajari, dan mengerti apa yang kakak sampaikan, dan berharap bisa mengaplikasikan kehidupan rukun di lingkungan masing-masing ya adik-adik. Mungkin itu saja yang dapat kakak sampaikan materi hari ini. Lebih dan kurangnya kakak mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat adik-adik, sampai jumpa.